Shalom, damai di hati, segala puji syukur, hormat patut kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih-Nya kita diperkenankan lagi beribadah di hari Minggu ini. Dan kita akan memulaikan ibadah di Minggu hari ini dalam persiapan jemaat diundang untuk berdiri. Kemuliaan bagi Allah, pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya khalik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Panggilan untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Engkaulah Allah yang kami sembah dan yang kami muliakan. Mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami boleh lagi menikmati hari yang baru di hari Minggu yang mulia ini. Dan kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah di rumah kami masing-masing, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan, memohon berkat-Mu ya Tuhan atas persekutuan kami ini. Kiranya jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut menyanyi dalam NNBT nomor 2, Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Tuhan melimpah memenuhi.
silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku Aku berkata, berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa, merendahkan diri dan menyesali dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ada begitu banyak kelalaian dan kealpaan kami menjalani kehidupan ini. Bahkan pemberontakan kami kepadamu ya Tuhan, menghadapi berbagai peristiwa hidup ini. Gagal dan mengecewakan, itulah yang Tuhan dapati dalam kehidupan kami umat-Mu. Gagal dan mengecewakan, itulah yang kami lakukan. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut menyanyi dalam NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Janji anugerah Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 429, Masih Banyak Orang Berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekarang ini kita masuk dalam puji-pujian. Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, Dan Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Sebelum itu mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita hidup orang percaya. Firman-Mu menjawab, Firman-Mu menguatkan, dan Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkaulah pemilik dan penguasa hidup ini, dan Engkaulah Allah yang memelihara dan yang memberkati. Kasih-Mu nyata atas hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus firman kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini terdapat dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1-11. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1-11. Dengan perikop, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup."
Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bacaan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita sambut menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang berdiri. Tuhan, tambahkanlah iman kami, Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut menyanyi dalam pujian Kidung Jemaat nomor 38, Telah Kutemukan Dasar Kuat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita masuk dalam doa umum. Mari berdoa. Mengucap syukur dan berterima kasih karena kami memiliki Engkau, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Kasih dan kesetiaan-Mu melimpah dalam hidup ini, merasakan dan menikmatinya.
Engkaulah Tuhan yang telah melakukan keajaiban-keajaiban. Perbuatan-Mu besar atas hidup kami. Boleh lagi beribadah di hari Minggu yang mulia ini, semua karena anugerah Tuhan. Memberi kami kesempatan bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Menjadi rumah kami, rumah Tuhan. Kami boleh membangun persekutuan yang indah. Terima kasih Tuhan, diberkatilah persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha yang ada di 17 kolom, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing, kami ada dalam keberkatan Tuhan. Kami juga diberkati di setiap pekerjaan kami, usaha, mata pencarian, apapun yang dapat kami kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan, harapan, impian, cita-cita, dan masa depan kami. Semuanya itu ada dalam rancangan indah Tuhan. Diberkati pelayanan Jemaat Gemim Karisma Buha, seluruh perangkat pelayanan yang ada, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Teddy Tiwang sebagai Ketua Badan Pekerja, pelayan khusus, Syamas Penatua dan para pendeta, Komisi Bipra, Komisi Kerja, BPPJ, Penasehat Jemaat, Ketua Lansia Panji Yosua, tim multimedia, PKB Bipra di kolom, tim doa, panitia, tim kerja, pegawai gereja dan kostor, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini bagi setiap kami, mengerjakannya dengan sukacita di dalam Tuhan. Berdoa kami saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena penderitaan sakit yang dalam pemulihan. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Syama Siana Riang Kamang Tamusa, Bapak Romnus Yakobs, Ibu Silvana Rawung, Adelaida Runtuh, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Ibu Adelheid Bentian, Ibu Stin Sumampo. Tuhan menyembuhkan, mengangkat penderitaan sakit yang dirasakan, kuat dan sehat yang baru dari Tuhan, menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami yang bersyukur di hari ulang tahun pribadi dan hari ulang tahun pernikahan. Gisela Esra Pangemanan Maruru, Deice Nender, Andre Takapaha, keluarga Juna Kueres, keluarga Maluenseng Rumondor, Yosef Laudrik Taarama SH, Adeline Paparang, Edward Tumonglo Palungan, Christian Meril Maluenseng, Steffi Herman Sariowan, keluarga Watulangko Waha, keluarga Lensehe Berhimpon, Anjeli PN Sinyal, Rian Rizky Tapu, keluarga Lukas Kanaitan, Kristabella Gautami, Reli Nilawati Hormati, Kensi Asarel Sangabdi, Teresia Tamin, Keiko Saneta Koloai, keluarga Pakpahan Pinontoan, Yohan Yeremia Prasetya Ganap, Edi Subekti, dan Susana Marlin Kalangi. Diberkati oleh Tuhan, berkat umur panjang, sehat dan kuat, berkat Tuhan atas perjalanan kehidupan mereka. Bergumul bersama pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang akan mengendalikan segala sesuatu, yakin dan percaya semua indah pada waktunya. Oleh karena itu ya Tuhan, diberkati pemerintah di lingkungan kami, kelurahan, kota, provinsi, sampai di pusat, Presiden dan Wakil Presiden, para medis, relawan,
TNI Polri, gereja, dan seluruh lapisan masyarakat, bersama kami berperan untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Tuhan menolong kami, menolong dunia ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Demikian dampak dari virus corona ini, baik ekonomi, sosial, politik, budaya. Tuhan pulihkan kami. Saudara-saudara kami yang sudah dirumahkan dari pekerjaan mereka, yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan mengasihi, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti setiap pergumulan dan persoalan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati gereja Masih Injili di Minahasa, badan pekerja majelis sinode, wilayah, jemaat, melayani Tuhan dengan sukacita di tengah-tengah tantangan dan pergumulannya. Terima kasih Tuhan, di sepanjang minggu yang berjalan ini, memohon pertolongan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan, pelayanan kami di sepanjang minggu berjalan ini. Kami bermohon dan kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita masuk dalam perenungan kita yang menjadi perenungan warga Gemim di sepanjang minggu berjalan, Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Satu hal yang tidak boleh tidak harus kita pahami adalah cinta Kristus. Betapa cinta Kristus itu berkuasa mengubah seluruh kehidupan kita. Cinta itulah yang telah Yesus karyakan lewat kematian dan kebangkitannya. Cinta Kristus merangkul semua orang di segala tempat, di semua benua, tak ada yang terkecuali. Yunus diutus oleh Allah ke negara asing, yaitu ke Niniwe, untuk menyampaikan firman Allah. Penduduk kota Niniwe dikenal dengan orang-orang yang menyembah berhala dan melakukan berbagai bentuk kejahatan. Maksud kehadiran Yunus di kota Niniwe hendak menghadirkan kasih Allah sehingga pertobatan dapat terjadi di kota itu. Namun hal ini membuat Yunus kesal dan marah dengan tindakan Allah. Bagi Yunus, orang-orang Niniwe merupakan musuh orang Israel, dan mereka adalah orang-orang yang jahat. Bagi Yunus, orang jahat harus dihukum oleh Tuhan, dan orang-orang di kota Niniwe harus mendapatkan penghukuman itu. Yunus mengetahui kebaikan Tuhan. Ia mengatakannya dalam bagian bacaan Alkitab, "Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang didatangkannya." Hanya saja Yunus tidak bisa menerima pengampunan Allah untuk menyelamatkan kota Niniwe. Allah menghendaki Yunus menerima keputusan Allah, ada pengampunan bagi Niniwe untuk menerima kasih Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Billy Graham, seorang teolog Jerman, mengatakan dua hal. Yang pertama, lambang salib, kematian dan kebangkitan Kristus mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang hanya pantas dibinasakan oleh Allah.
Semua kita tidak ada yang terkecuali. Di hadapan manusia saya mungkin terlihat baik dan hebat, tetapi tidak di hadapan Allah. Setiap kali kita melihat salib, kita sadar kitalah yang semestinya digantung di situ. Tetapi yang kedua, inilah yang sangat penting. Kematian dan kebangkitannya mengingatkan kita tentang cinta Allah. Setiap kali kita menyadari betapa kotor, cemar, dan berdosanya kita, ibarat surat dari sorga yang isinya 3 kata. Allah mencintai saya, Kristus mencintai saya. Saya bukan siapa-siapa, tapi Allah mencintai saya. Bangsa apapun kita, Kristus mencintai saya. Agama apapun kita, Kristus mencintai saya. Apakah kita tinggal di istana atau di bawah kolong jembatan, Kristus mencintai saya. Cinta Kristus begitu panjang, tidak dapat diukur. Cinta Kristus tidak terbatas. Kita bisa tenggelam begitu dalam ke jurang dosa. Kita bisa jatuh begitu dalam, terpuruk oleh berbagai kesulitan dan penderitaan. Dan saat ini, di semua tempat di muka bumi ini, kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Apakah ada yang mungkin menolong kita? Roma 11 ayat 33 mengatakan, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jalan salib tidak dapat dipahami dan dijangkau oleh akal manusia. Tapi coba kita renungkan sejenak, apa yang tidak dapat dilakukan oleh cinta. Apalagi yang kita bicarakan ini adalah cinta Kristus. Cinta Kristus inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan beriman kita. Karena cinta Kristus inilah yang mengubahkan dunia ini dari kegelapan menjadi terang abadi. Cinta Kristus inilah yang menyelamatkan manusia. Cinta Kristus inilah yang akan memulihkan kita semua. Cinta Kristus menolong kita melewati masa-masa sulit ini, melewati berbagai perubahan yang terjadi, melewati dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti Allah yang menyelamatkan orang-orang Niniwe, demikian Allah menyelamatkan kehidupan kita. Ketika kita harus berperang melawan pandemi COVID-19 ini yang sudah melanda dunia di 213 negara dengan sangat masif. Dalam situasi ini, kita semua disadarkan bahwa uang, kuasa, pangkat, jabatan, ataupun relasi tidak berdaya melawan virus corona ini. Dan semua ancaman dan penderitaan dan pergumulan yang ada, hanya cinta Kristus sajalah yang sudah menyelamatkan dan akan terus menyelamatkan kita melewati perjuangan hidup ini. Firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kasih Tuhan hebat atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk pekerjaan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita melakukan Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap sukacita kami, boleh memberi persembahan. Biarlah persembahan kami ini dapat menopang kerja pelayanan gereja Tuhan. Ajarilah kami ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan, tapi menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan. Kami diberkati dari firman Tuhan, supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk pelayanan kami saat ini. Diberkati tim multimedia, kantoria, pemain musik, pendamping kandim. Pakailah kami selalu untuk melayani Tuhan. Kami berdoa, bersyukur dan bermohon hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat diundang berdiri dalam pujian NNBT nomor 20. Kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita bersaat teduh.